Hey guys, welcome back to Dio and Mike Hello. Podcast, where we are being rooted in truth. And led by the Spirit. Episode kali ini kita mau bicara mengenai hidup Jangan. ngasal. Yes. Saudara, Amen. your destiny is not random. Ada Oh, alasan glorious. tertentu kenapa Tuhan pilih saudara. Ya. Ada alasan tertentu kenapa saudara dilahirkan dalam momen ini, di waktu ini, di kota itu, saudara. Itu bukan semuanya random. Betul. Karena Allah kita bukan Allah yang random. Ya. He is a God of order. Order. Dia menciptakan ciptaan dunia ini begitu teratur, semua rapi apa adanya saudara. Jadi kalau saudara ada dan saudara menyaksikan episode ini, it is also not a coincidence. Amen. It's not a random things. Kita mau bicara bahwa with a high calling, dengan calling yang besar, panggilan yang besar dalam hidup saudara, maka hidupmu gak bisa juga ngasal. Ngomong jangan ngasal, pilih istri jangan ngasal, Itu semua akan berdampak pada panggilan saudara. tinggal di tempat jangan ngasal, ke gereja jangan ngasal, kerja jangan ngasal. Karena keputusan saudara itu sangat berpengaruh dengan apakah saudara akan menghidupi panggilan tertinggi Tuhan dalam hidupmu. Saudara, dalam episode ini kita mau share beberapa tokoh di Alkitab Ya. yang Tuhan pilih. Yes. God puts a mark in their life. Yes. Tuhan kasih marker dalam hidup mereka. Betul. Tuhan yang pilih. Bahkan pilihannya gak main-main. Jadi raja, jadi nazirit, gak jadi nabi. Betul. Tapi ada orang-orang yang ngasal. Nah, kita kalau mau melihat karakter yang kita bahas di episode yang sebelumnya, kita sempat berkata bahwa apa yang dimiliki Abraham dan Yakub itu turun ke Yusuf. Iya. Karena kita tidak membaca saudara-saudara Yusuf yang lain Bermimpi. seorang pemimpi Seorang pemimpi. seperti Yusuf. Setidaknya mimpi Abraham signifikan di dalam perjalanan imannya, mimpi Yakub Yakub signifikan. signifikan. Mimpi Yusuf pun signifikan. Jadi kita bisa berkata bahwa Yusuf mewarisi sesuatu nih Iya. dari leluhurnya. Mm-mm. Tapi meskipun dia dibombardir dengan keadaan-keadaan yang kelihatannya unfair, tapi hidupnya Yusuf gak ngasal. Iya. Dia tetap berjalan mengiring Tuhan, mengizinkan Tuhan membentuk hidupnya, dan dia gak buang karunia-Nya. You know what, I just want to say this up front, bahwa saudara kita percaya ada kutuk keturunan. Iya. You know, sometimes kita berdoa sebagai orang Pentakosta Karismatik, we break that generational curse in Jesus name. Yeah. Kita patahkan segenap kutuk keturunan. Then you have to believe there is a generational blessing. Yes. Saudara harus percaya ada berkat keturunan. Jadi kalau saudara lahir dari keluarga hamba Tuhan, saudara lahir dari keluarga rohaniwan, papa mamamu dulu adalah misionaris yang mati buat suku tertentu. Engkau tahu bahwa papa mamamu adalah yang mendirikan gereja itu dengan tumpah darah, dan saudara keturunan langsung daripada opa omamu, akong ama, kongcokmu. Saya mau katakan saudara, hidup jangan ngasal. Amen. Karena ada benih ilahi yang Tuhan berikan dalam generasi demi generasi di keluarga besar saudara. Dan saudara harus tetap tekun mengembangkan setiap talenta, karunia, dan keterampilan. Yeah. Apa yang Tuhan sudah percayakan seperti Yusuf. Yeah. Dia di rumah Potifar jadi manajer yang baik. Yeah. Di penjara dia jadi manajer yang baik. Dan waktu ada kesempatan untuk Yusuf mengexercise karunianya, Yeah. pengurapan yang ada atas dirinya, he took the challenge. Yeah. Dan akhirnya itu yang akhirnya menjadi sebuah bukti yang membawa Yusuf kepada kesempatan waktu akhirnya Firaun mencari seseorang yang bisa menafsirkan mimpinya. Kalau Yusuf gak pernah menafsirkan mimpi juru minum waktu dalam penjara, juru minumnya gak mungkin menyebut nama Yusuf. Ke Firaun. Gak mungkin. Betul. Saudara, kita mau melihat tokoh yang pertama yang menurut saya tragis ya. Ini definisi dari jangan ngasal. Yes. Yaitu Raja Saul. Iya. Saudara, dalam 1 Samuel pasal 9, kita nanti mau baca pasal 10 sampai nanti ketidaktaatan Saul pada pasal 13, pasal 15. Itu yang mengakibatkan Tuhan menyesal memilih Saul. Iya. Saudara, kita lihat dulu deh. 1 Samuel pasal 9. Dari ayat yang kedua, saudara, ada orang bernama Kis. Dia seorang Benyamin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul. Seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Wow. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Iya. Well, that's something. Dia udah punya luar biasa nih. Dia jadi Above average. Above average lah gitu. Dia tinggi, dia tampan segala macam, saudara. Ya. Dan Tuhan memilih dia itu untuk diurapi. Jadi raja. Kita lihat saudara ya. Nih, pada ayat yang ke-17.
Pasal 9 masih yang sama. Ketika Samuel melihat Saul, Tuhan berfirman, Ya. inilah orang yang kukatakan kepadamu itu. Dialah yang akan berkuasa atas umatku. Dari awal pemilihan Saul itu Tuhan yang pilih. Dan Tuhan tidak pernah mentirikan Saul meskipun yang dia pilih adalah Daud. Iya. Meskipun Tuhan sudah tahu Daud sebelum dasar bumi diletakkan. Iya. Tuhan tahu rencana-rancangannya tapi Tuhan tidak pernah set up people to fail. Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan seseorang. Dan hebatnya lagi, pemilihan Saul itu bagi saya itu kan ilahi ya. Tuhan pilih Saul langsung lewat nabi. Ya. Tapi yang kali yang kedua dipilih lewat undi. Undiannya pun tetap jatuh ke Saul. Betul. Kita ngerti probabilitas. What are the odds? Pemilihannya tetap jatuh ke Saul. That guy, Saul ini betul-betul memiliki something special. Ya, dalam pasal 10. Saudara akan melihat ayat yang ke-20, 21. Saudara, Samuel menyuruh semua suku Israel tampil ke depan, lalu suku Benyamin kena undi. Ia menyuruh suku Benyamin tampil ke depan menurut kaum keluarga, dan kaum keluarga Matri kena undi. Lalu Saul bin Kis kena undi, tetapi ketika dicari ia tidak ditemukan. Dia kabur. Dia masih malu lah, dia masih anak muda, Tapi mendadak disuruh jadi raja. Nah kalau Pastor Dio tiba-tiba bahas ini, dia itu malu meskipun sudah diurapi. Ya. Daud setelah dia diurapi, dia gak pernah sembunyi. Enggak. Saya di situ menemukan sesuatu. Setiap pengurapan diberikan dalam hidup seseorang untuk pertama-tama membereskan yang gak beres dalam hati kita. Masalahnya, meskipun sudah diurapi, ada sesuatu di dalam kehidupan Saul yang gak pernah beres. He's always hiding. Badannya paling tinggi. Daud badannya kecil. Muka kemerah-merahan. Rambut kriwel. Gak ada potongan raja. Iya. Saul punya potongan raja. Iya. Tapi you know what? Bad character is bad character. And what must you do? Fix it. Tuhan gak mau Saul gagal loh saudara. Ada satu bukti ayat yang saya mau kasih lihat sama saudara. 1 Samuel 13 ayat 11-13. Ini bukti. Dimana Tuhan gak pernah set up Saul untuk gagal. Karena di 1 Samuel 13 ayat yang ke-11-13. Alkitab berkata, waktu si Samuel datang setelah Saul mempersembahkan korban yang seharusnya dipersembahkan sama Samuel. Lihat ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kalau Saul taat berarti gak ada cerita Daud? Gak ada cerita Daud. Gak ada. Can you imagine? Gak ada cerita Daud. Kalau Saul taat, gak ada cerita Daud loh Pastor Dio. You know what? Dari cerita ini, I just want to share to the people out there. Ketika Tuhan pilih kamu, there are no plan B. Come on. Yes. You know? Bener gak sih? Maksudnya jangan pernah punya perasaan, gua gak mau maju, udahlah Tuhan banyak orang lain, Tuhan bisa pakai orang lain. Rugi loh kamu loh. Itu jadi minder. Yeah. No, ketika Tuhan pilih saudara, bener-bener berarti hati Tuhan dan mata Tuhan tertuju sama saudara. And he's serious. Jadi waktu dia He's very berkata bahwa serious. saudara itu adalah biji mata Tuhan, saudara itu adalah ciptaan yang special. Don't take it lightly. Iya. You know, God being God, dia adalah Allah untuk 8 miliar orang di dunia. But he can love you, he can zoom in on you as if you are the only person on this planet Earth. Dan itu yang dia lakukan terhadap Saul. Yeah. Tapi the problem is setelah Saul diurapi, dan Pastor Dio setelah Saul diurapi bukankah Saul ngalamin banyak tanda-tanda? Oh iya. Dia bahkan kepenuhan seperti seorang nabi. Kepenuhan seperti seorang nabi. Bahkan Alkitab berkata dia menjadi manusia lain. Dia menjadi manusia lain saudara. Tapi bad character is still bad character. And you gotta choose to fix it. Dan Saul waktu undian jatuh minder, sembunyi, lari, gak pede. Jadi saudara dan saya mau terima nubuatan sampai, aduh gimana ya, otak lu pecah sama nubuatan, koleksi nubuatan. Kalau kamu gak mau do anything with your life, kalau kamu gak mau get over yourself, kalau kamu masih takut dipermalukan, kalau kamu tetap mau banyak alasan, ya selesai. Baru dari situ Tuhan akan pilih orang lain. Dan Saul gagal karena dia takut ngecewain orang. Dia takut rakyat meninggalkan dia. Dia lebih takut orang daripada takut sama Tuhan. That's it. And Tuhan udah kasih kesempatan for him to fix it. Tuhan kasih kesempatan 2 kali loh. Pasal 13, pasal 15. Iya. Pasal 13 kan dia tidak taat. Gak taat. Ya kan.
Dia disuruh nunggu Iya. hari ke-7, ya kan, pokoknya tunggu Samuel sampai datang untuk mempersembahkan korban. Iya. Tapi udah sampai hari terakhir, mungkin cuma selisih beberapa menit, beberapa jam, dia mempersembahkan korban, Samuel datang. Tuh. Samuel bilang, kamu bodoh. Bodoh. Tuhan akan mencari seseorang yang berkenan di hatinya. Oke, tapi kalau saudara lihat pasal 15, Samuel masih kasih tugas kepada Raja Saul. Masih. Jadi in a way Tuhan masih kasih kesempatan kedua nih sama Saul nih. Masih. Ayat yang pertama, aku telah diutus Tuhan untuk mengurapi engkau sebagai raja. Sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Dia diminta apa? Secara cepat dia diminta untuk menaklukkan, membasmi seluruh bangsa Amalek. Semua, tumpas semuanya. Ya. Tapi kita tahu ceritanya. Rajanya nggak ditumpas, kambing-kambing domba yang terbaik juga dipilih-pilihin dengan That's it. dalih katanya Saul mau mempersembahkan kambing domba itu nanti sama Tuhannya. Padahal perintah Tuhan adalah untuk basmi semua. Di situ ada ayat yang sangat bagus. Saudara, dalam pasal 15 ayat yang ke-22. Kata Samuel, apakah Tuhan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Mengindahkan atau taat lebih baik daripada lemak domba jantan. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu dia gagal di 1 Samuel 15, maka ia ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Jadi kalau di pasal 13, Saul belum ditolak jadi raja. Dia masih raja. Tapi kerajaannya gak akan turun-temurun. Karena tadinya adalah kerajaannya akan selama-lamanya. Terakhir sampai ke Mephiboset. That's it. Karena Daud bertanya, apakah masih ada keturunan dari Saul? Karena dia menghormati Saul dan juga Yonatan sahabatnya. Ada Mephiboset. Udah selesai, tapi itu pincang. Yes. Dan tadinya bisa dibilang ya keturunannya Saul akan memerintah terus. Tapi di 1 Samuel 15, di sini Saul ditolak oleh Tuhan. Pasal 16, Daud diurapi. Anointing tanpa obedience itu bisa merusak. It's nothing. Saudara, setiap urapan diberikan untuk sebuah tujuan, tugas, tanggung jawab. Dan makanya kita selalu berkata bahwa karunia tidak menggantikan karakter. Karakter itu adalah wadah yang menampung karunia. Yeah. Dan akhirnya Saul ditolak dan dia mati. Dia mati terbunuh di medan peperangan. Nyawanya terbunuh. Dia tidak pernah mengakhiri hidupnya dengan baik. Dan bahkan waktu dia masih hidup, tongkat otoritas kerajaannya sudah pindah. Spiritual authority-nya. Ke Daud. Meskipun dia masih punya jabatan sampai beberapa lama. Nah, saudara tapi harus bisa melihat betapa Tuhan tuh sayang sama Saul. Dia gak pernah ditirikan oleh Tuhan. Gak pernah ditirikan. Gak pernah. Gak pernah dianggap Tuhan raja second class itu gak pernah. Nah tapi apa yang Saul perkatakan, apa yang Saul putuskan itu berdampak gitu. Kenapa kita bilang di episode ini hidup jangan ngasal? Kalau hidupmu jangan ngasal, ngomongnya juga jangan ngasal gitu loh. Ngerjain panggilan kamu jangan ngasal gitu. Mimpin jangan ngasal. Terus waktu engkau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hidupmu jangan ngasal. Gitu. Karena panggilan Tuhan tetap panggilan Tuhan. Tapi ingat di dalam panggilan ada perjanjian. Iya. Amsal mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yes. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Amen. So really be careful with what you say towards your own destiny and Towards your your life. own destiny. Iya. Harus hati-hati. Iya. Ya, amen. Saudara, itu tokoh pertama Saul. Saul. Kita mau lihat yang kedua, Samson. Samson. Wah, ini juga tragis, saudara. Ayat yang kedua, ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan namanya Manoah, istri yang mandul tidak punya anak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri. Ini malaikat Tuhan semuanya huruf kapital. Tuhan besar. Ya. Maka kalau malaikat Tuhan dengan Tuhan semua huruf besar dipercaya itu adalah penampakan penjelmaan Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Iya. Saudara, bukan sembarang malaikat. Karena Tuhannya huruf kapital semua. Memang engkau mandul, tidak mempunyai anak. Tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan menjadi nazir. Makanya dia mesti jaga diri, gak boleh minum anggur, gak boleh minum keras, atau jangan makan apapun yang najis. Kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Itu akan menjadi nazir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Look, Yes. the destiny dalam kehidupan Samson itu luar biasa. Luar biasa. Seperti Yohanes Pembaptis. Betul. Kejadiannya mirip Yohanes Pembaptis. Mandul, Tuhan datang, anakmu ini akan memiliki peran penting, sama kayak Yohanes Pembaptis. Ya. Tapi bedanya
Simpson hidupnya ngasal. Iya. Dia nggak mengakhiri hidupnya dengan baik, saudara. Jadi saudara, penting yang tadi Pastor Dio juga katakan. Kenapa? Karena sebagai seorang nazir ada 3 tanda yang tidak boleh dikerjakan. Nah, yang kita lihat dari hidup Simpson adalah seorang nazir tidak boleh dicukur kepalanya. Iya. Yang nomor 2, dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Iya. Yang nomor 3, tidak boleh menyentuh mayat atau bangkai. Nah, yang ini memang nggak tertulis ya, ada di dalam kitab Hakim-Hakim. Betul. Tapi kalau saudara dalam Bilangan pasal 6 ayat yang ke-6, itu judul perikopnya hukum kenaziran. Iya. Dan tertulis selama ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia mendekati mayat orang. Bahkan apabila ayah atau ibunya, saudara laki-laki semua nggak boleh. Jadi Alkitab menuliskan ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang nazir. Nah, saudara tahu nggak bahwa Simpson selama hidupnya sampai akhirnya dia kehilangan kekuatannya karena rambutnya dipotong oleh Delila. Iya. Jadi pemotongan rambut Simpson tuh bukan cuma satu-satunya yang menjadi titik fatal kesalahan Simpson. Simpson suka pergi ke kebun anggur. Dan waktu dia pergi ke kebun anggur, saudara bisa lihat di Hakim-Hakim pasal yang lalu pergilah Simpson beserta ayah dan ibunya ke Timnah. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Iya. Ya kan? Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu mencabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Jadi saudara, Simpson ada di kebun anggur. Simpson juga pernah makan madu dari bangkai yang binatang. harusnya najis. So he kept on doing, dia melakukan hal-hal yang seorang nazir gak boleh lakukan. Intinya dia, kesalahan besar seseorang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. That's it. Kompromi terhadap hal-hal yang kecil, That's kalau nggak diberesin, it will lead to a bigger and a bigger sin. It will lead to a bigger sin. Jadi saudara harus tahu bahwa waktu rambut Samson atau Simpson itu dipotong, itu bukan berarti Simpson tuh gak pernah dapat kesempatan loh. Udah berkali-kali sebetulnya dia That was mencobai. the last straw. Itu yang terakhir. Karena semua yang menjadi perjanjian seorang nazir itu batal sama Simpson. It's a lifestyle. Bahkan tadi ya, setelah dia ke kebun anggur ayat 10 tadi, Simpson mengadakan pesta. Pesta. Yang biasa dilakukan oleh orang-orang muda. I wonder kenapa Alkitab mencatat ada keterangan biasa dilakukan orang-orang muda. Dan apa yang pasti dilakukan? minum muda. Pasti minum. Pasti minum. Pasti minum. Sedangkan dia gak boleh minum. Nah, kita tuh juga mau menyampaikan saudara, hidupmu jangan ngasal. Karena Tuhan yang milih kamu gak ngasal gitu. Iya. Pilihan Tuhan tuh gak ngasal. Iya. Kenapa sih anugerahnya besar? Karena dia gak ngasal. Dia gak mau saudara dan saya gagal. Tapi kalau orang percaya tetap memilih untuk gagal, memilih untuk melakukan yang tidak benar. Sekarang ada gak sih secara modern nazir-nazir Allah modern? Saya percaya ada nazir-nazir Allah yang dipanggil untuk benar-benar tugas tertentu. menunaikan, melakukan tugas-tugas tertentu. Berarti mereka harus mengkhususkan diri. Mengkhususkan diri dan masing-masing berbeda. Dan kita tapi harus tahu juga bahwa kita dimampukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Iya. Right? Iya. Dan saya mau bilang bahwa puji Tuhan bahwa di perjanjian lama kita juga melihat ada jejak-jejak kasih karunia Tuhan. Gitu loh. That's right. Jadi setiap kita pun masing-masing yang punya perjanjian dengan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan minta kepada pribadi-pribadi secara spesifik, gak bisa dipukul rata untuk semua orang. Tapi yang Tuhan mengajarkan adalah hidupi kehidupanmu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebijaksanaan. Dan menurut saya itu yang dimaksudkan, hiduplah takut dan gentar akan Tuhan. Bukan hidup ketakutan, tapi hidup menghargai. Saudara, berarti si Simpson ini dia Tuhan sudah kasih berkat khusus menjadi nazir, tapi karena hidupnya ngasal, dia bermain-main dalam kekudusan, bermain-main dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya, sehingga akhirnya tadi itu ya, dia kompromi, akhirnya dia jatuh sama Delila. That's it. Ya kan, dia jatuh sama Delila, itu kelemahan dia, dan ujungnya dia dipermalukan. Dipermalukan. Nah, sedangkan tadi Pastor dia udah membuka dari Hakim-Hakim 13, apa sih yang menjadi destiny-nya Simpson sebetulnya? Destiny Simpson bukan hanya membunuh banyak orang Filistin loh. Destiny Simpson itu lebih dahsyat dari itu sebetulnya.
Karena ayat yang kelima berkata, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki, kepalanya tak kena pita cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Jadi bukan Filistin. hanya membasmi tapi menyelamatkan. 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 Ya ini tipologi daripada Tuhan, ya Savior. Ya, Ya kan, setiap hakim-hakim sebagai sebuah gambaran yang gak sempurna, saudara, dari juru selamat kita, saudara. Ya, exactly. berarti pemimpin atau orang yang dipanggil Tuhan itu bisa jatuh bukan karena kurang kuasa, tapi karena kurang pengendalian diri, That's it. kurang penguasaan diri. Sedangkan Simpson, kita nggak pernah baca orang lain di dalam Alkitab yang Hmm. pengurapannya seperti Simpson. He's one of a kind. He's one of a kind. One of a kind. Dengan hanya tulang rahang bisa menghancurkan, membunuh berapa banyak orang, saudara. Jadi ini orang diberikan sesuatu yang khusus oleh Tuhan. Dan itu juga mungkin yang menjadi salah satu yang membuat Simpson lupa diri gitu. Kembali lagi ya, gift yang besar nggak menggantikan karakter. That's it. Nggak Gift- menggantikan karakter. Gift yang besar nggak menggantikan karakter. Pilihan hidup, berjalan dalam hikmat, memutuskan dengan siapa kamu mau menikah, kamu mau melakukan apa, dengan siapa kamu mau bergaul, bagaimana kamu menghormati orang tua. Dan tadi kita sempat membacakan sedikit dari Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Orang tua Simpson udah berkali-kali ngomong sama Simpson. Iya. Ada waktunya mereka bertanya, kamu yakin? Iya. Kamu gak bisa cara yang lain? Iya. Karena ayat yang ketiga, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang yang tidak bersunat itu? Kamu dengar? Simpson kamu dengar? Mungkin ini juga jadi pembelajaran ya bagi generasi muda yang merasa dirinya atau generasi ini banyak multi talented, gifted, generasi yang merasa hebat. You need to listen to your parents. Hebat tidak menggantikan hikmat. Oh, haleluya. Hebat tidak menggantikan Hikmat. hikmat. Tetap saudara mesti belajar yang namanya tunduk kepada otoritas rohani. Itu melindungi. Itu melindungi. Mungkin generasi tua gak perlu tahu banyak lah. Kita balik lagi ke Yusuf. Makanya waktu Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, Yakub ngomong apa? Ngomong apa kamu tentang ibumu dan bapakmu? Tapi dia nyimpen dalam hati. Jadi sebagai orang lebih tua, Yakub pun lagi ngomong sama Yusuf, lu jaga dong cara lu ngomong sama orang lebih tua. Iya. Jangan songong gitu loh. Iya. Nah, kita setiap anak-anak muda mau diurapi mau kayak gimana, tetap kita membutuhkan hikmat yang dari generasi yang sebelum. Amen. 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 Saudara, akhir kehidupan Simpson tragis. Tragis. Memang di akhir dia juga minta sekali lagi sama Tuhan kuasa. Iya. Untuk menghancurkan orang Filistin. Iya. Tapi matanya sudah keburu buta. Buta. Iya, Dan matanya sudah dipermalukan. dan dipermalukan. Diseret-seret di tengah jalan. Diseret-seret di tengah jalan, saudara. Ya. Tokoh ketiga yang kita mau sharing, saudara, adalah, ini menurut saya juga lebih miris lagi ya. Ini dalam perjanjian baru sekarang. Yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Itu udah ditandai Tuhan. Dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus. Langsung the Messiah. Bukan cuma nabi. He is the Messiah. Yes. Tapi ngasal. Dia lebih cinta uang daripada cinta pada panggilan Tuhannya. Iya. Dalam hidupnya, saudara. Ya. Dan Yudas adalah salah satu rasul yang melakukan banyak mujizat. Betul. Tapi at the end of the days, dia mengkhianati Yesus hanya untuk 30 keping perak. Iya. Saudara. Dalam Matius pasal yang ke-26, saudara. Ayat 14 sampai 15, saudara. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Yes. Saudara, dia sudah dipilih menjadi rasul. Tapi dia lebih cinta akan uang. Ketika ada Maria yang menuangkan minyak narwastu yang mahal. Dia berkata, buat apa pemborosan ini? Betul. Lebih baik dijual dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Di situ kita udah ngelihat juga hatinya. Bahkan Tuhan juga yang tegur Yudas. Biarkanlah dia melakukan ini kepadaku. Saudara. Dan pada akhirnya dia meninggal bunuh diri. Bunuh diri.
dia mati juga bunuh diri. Dan akhirnya panggilannya dia digantikan oleh seorang yang namanya Matias. Dalam kisah Rasul, akhirnya mereka membuang undi dan para rasul mengisi kekosongan jabatan 12 rasul. Matias menggantikan Yudas, saudara. Kalau tadi kita ngomong Saul dikasih kesempatan, Hmm. Simpson juga dikasih kesempatan, Mm-mm. Yudas pun dikasih banyak kesempatan. Dari mana ada buktinya? Di Yohanes 12, tadi kisah yang Pastor Dio sempat sebutkan tentang waktu Maria di Betania mengurapi kaki Yesus. Tetapi Yudas Iskariot ayat yang keempat dari Yohanes 12, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Dia tahu harga loh. Hmm. Dia tahu harga loh. Iya. Ayat yang keenam, ini POV-nya Yohanes yang nulis kitab ini. Iya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri dan ia sering garis bawahi, sering. Berarti Tuhan udah tahu belum sih? Udah tahu. Orang Yohanes aja tahu kok. Jadi Tuhan tuh tahu Yudas tuh juga suka ngambil duit. Makanya saya belum lama ini ngomong begini. Yesus memberikan kepada kita contoh orang kaya sejati. Lebih cinta jiwa orang daripada uang hilang. Yesus lebih cinta jiwa Yudas Iskariot daripada uang yang diambil Yudas Iskariot. Itu orang kaya menurut saya. Tapi kan zaman sekarang untuk manage kan butuh prudent, kita butuh Memang perlu. akuntabilitas. Nah, saya suka bilang gini, makanya kalau kita betul-betul kaya di dalam Tuhan, orang ngambil hakmu, Hmm. orang ngambil peluangmu, orang mau sikut sana sikut sini, relax. Hmm. Nggak usah pusing. That's right. Kalau kamu tahu siapa kamu. Nah, kembali ke Yudas Iskariot, ini berarti ini orang itu udah tabiat gitu loh. Ini udah tabiat karena ditulisnya sering. Iya. Nggak sekali. Jadi berkali-kali. Oke, kalau tadi kita belajar dari Simpson bahwa gift besar, panggilan sebagai nazir nggak menggantikan proses karakter. Iya. Maka kalau dari Yudas saya mungkin bisa ambil bahwa kedekatan dengan Tuhan nggak menjamin transformasi hati. That's it. Dia tiap hari deket banget sama Tuhan. Dan bahkan you take advantage loh. Bisa gini, nggak ditabok hari ini bukan berarti nggak ketabok gitu loh. Iya, right? Dia Nggak ketahuan hari ini bukan berarti nggak akan ketahuan. Kita kan pernah bikin podcast dengan judul apa namanya yang sembunyi, sembunyi- tetap ada bunyi. Tetap ada bunyi. Karena kita hidup di dalam hukum, apa yang kamu tabur, You better repent. kamu mah ada kesempatan you better repent. You better repent. Lah orang ini Nggak repent. nggak repent. Meskipun sama Yesus loh. Tapi hebatnya sampai akhir kehidupan kita nggak melihat satupun catatan Tuhan Yesus. Ngusir, Enggak. ngutuk. Malah Tuhan tegur baik-baik. Yudas. Ya. Tuhan tahu kok. Tahu. Bahkan Yudas kasih kesempatan Yesus kasih kesempatan sama Yudas untuk bertobat. Dikasih bertobat, dikasih kesempatan bertobat. Yesus pun berkata, lakukan yang harus kamu lakukan. Sebetulnya bisa aja langsung, aduh Tuhan ampuni saya Tuhan. Bisa. Berarti kan dia udah tahu. Bisa. Tuhan ampunin saya Tuhan nggak mau. Kayak Petrus. Bisa. Tapi dia enggak. Enggak. Dia Miris. menyesal sih. Dia menyesal tapi Yesus menyesal, tapi menyesal dia bunuh diri. Bisa gak menyesal tapi kembali ke 11 yang lain? bisa. Bisa gak menyesal ada di kaki salib seperti Yohanes? Bisa. Bisa. Misalnya kui-kui lalu sampai Yesus dari salib bilang ku ampuni engkau. Lah orang itu pegawai-pegawai prajurit Romawi aja Tuhan berkata tadi Pastor Dio bilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Berarti kan juga bisa berlaku buat Yudas Iya. Iskariot. Iya. Tapi enggak. Jadi dia memilih bunuh diri. Ya menurut saya bunuh diri menunjukkan nyesel gak Yudas? Nyesel. Nyesel. Duitnya dibalikin gak? Dibalikin. Dia lempar. Tapi pertobatan gak cuma nyesel. Bagian dari pertobatan, beranikan dirimu datang ke tahta kasih karunia Allah. Orang yang sungguh-sungguh bertobat, kamu harus terima pengampunan dari Tuhan. Jadi Dan- ada orang bertobat tapi kalau tetap mengasihani diri sendiri dan masih merasa terdakwa, masih merasa gak layak, kamu belum bertobat. Karena bagian dari bertobat adalah kamu mensyukuri akan apa yang Yesus lakukan. Dan ya jalani hidup. Continue your life. Dengan apapun konsekuensi yang ada. Betul. Iya. Yudas gak mau. Saudara, dari 3 tokoh ini ya, kita dari Saul, dari Simpson, dari Yudas. Kita melihat ternyata pemilihan Tuhan itu juga gak meniadakan tanggung jawab atau respon manusia. That's it. Saya rasa ini adalah balance di mana God's sovereignty ketemu dengan free will-nya manusia. Yes. Dua-duanya penting gitu loh. Tuhan memilih. That's it. Tapi juga ada tanggung jawab manusia
dalam menjalankan panggilan tersebut. And you know what? Yang Tuhan minta adalah tanggung jawab manusia atau hak bebas manusia itu bukan, ayo kamu harus sempurna, kamu gak boleh jatuh. Untuk mau datang kembali kepada Tuhan tuh putusan. Untuk mau berhenti dan bertobat itu adalah keputusan. Iya. Untuk mau bangun lagi adalah keputusan. Iya, iya. Untuk mau lari lagi meskipun dicemooh. Untuk tetap mau mengerjakan setiap kepercayaan Tuhan, untuk tetap mau mulai lagi, untuk tetap mengembangkan karunia seperti Yusuf meskipun di rumah orang, jadi Iya. budak, masuk Iya. penjara, untuk tetap live an excellent life atau hidup memberi yang terbaik itu adalah keputusan. Iya. Iya. It's a choice. Makanya hidup jangan ngasal. Berarti sekalipun hari ini nih Pastor Michael, kita udah dipanggil, diurapi, dikasih karunia khusus, ditandain seperti nazir, dinubuatin. It's not a guarantee. It's not. Kenapa it's not a guarantee? Kamu masih hidup in a fallen world. Iya. Kamu masih ketemu sama namanya temptation. Iya. Kamu masih ketemu sama namanya resistance. Iya. Kamu masih punya musuh yang namanya setan. Iya. Yang pingin jegal kaki kamu setiap hari. Tapi Tuhan lagi ngomong, hidup orang yang gak ngasal bukan berarti sempurna. Iya. Tapi hidup orang yang gak ngasal selalu datang kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. So at the end of the day, kita mau menyemangati setiap saudara yang hidup dalam panggilan Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun saudara merasa dikhianati, difitnah seperti Yusuf. Dan meskipun kamu udah pernah bikin salah. Meskipun saudara sudah pernah bikin salah. Just like Peter menyangkal Tuhan 3 kali. 3 times. 3 times dia menyangkal Tuhan. Tapi tetap ketika dia datang sama Tuhan minta ampun, bertobat, Tuhan kasih kesempatan. That's it. Dan gak pernah didisqualify. Nggak pernah didisqualified. At the end of the days, saya rasa nasihat Paulus kepada Timotius tepat untuk mengakhiri episode ini. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Yes. Dan Paulus ngomong, bertanding punya aturan. Jangan ngasal. Jadi kita juga mau ngomong, orang lain mendiskualifikasi saudara, Tuhan belum. Tapi bertobat. Tapi bertobat. Yang benar gitu. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Adalah apa sih Amen. saudara? Hati. Amen. Hati. Amen. So that's it for this episode. Saudara, I hope you are blessed by this episode. Thumbs up, saudara, share, subscribe bagi yang belum. Dan kalau sudah diberkati boleh share video ini kepada yang lain. God bless you. We'll see you in the next episode. God bless.